Asersi manajemen adalah representasi pernyataan manajemen tentang kewajaran transaksi, saldo akun, serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen bersifat tersirat, sehingga auditor berhak untuk meminta manajemen untuk membuat asersi secara tertulis. Asersi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Dalam asersi tentang transaksi, misalnya transaksi penjualan, manajemen menyatakan bahwa transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Transaksi yang terjadi telah dicatat seluruhnya dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Transaksi dicatat pada harga yang benar, baik angka dan penjumlahannya. Transaksi dicatat tepat pada akun penjualan, dan transaksi dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asersi tentang saldo akun yang mencakup pernyataan seperti persediaan yang disajikan dalam neraca memang benar ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Yang kedua adalah hutang yang disajikan dalam neraca merupakan keseluruhan hutang atau kewajiban dari entitas, tidak ada hutang yang disembunyikan atau tidak tercatat. Yang ketiga adalah aset tetap dicatat dengan menggunakan historical cost. Kemudian secara bertahap biaya tersebut akan dialokasikan melalui depresiasi. Yang terakhir, aset berupa pabrik yang dimiliki oleh perusahaan memang benar-benar dimiliki dan atas nama perusahaan tersebut, bukan milik perusahaan lain yang didukung dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian mengenai asersi tentang pengungkapan hal seperti berikut, yaitu entitas telah mengakuisisi perusahaan lain, yang artinya manajemen menyatakan bahwa terdapat transaksi pengakuisisian perusahaan lain dan prosesnya telah selesai. Yang kedua adalah semua transaksi yang material dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah pengungkapan manajemen terhadap jumlah kewajiban dana pensiun dan asumsi yang mendasari jumlah tersebut. Yang terakhir adalah manajemen menyatakan bahwa pengklasifikasian persediaan telah sesuai dan pengungkapan metode yang digunakan untuk menilai perusahaan tersebut dapat dibahas. Tugas seorang auditor adalah untuk menguji dan memastikan kewajaran asersi-asersi tadi. Untuk menguji asersi tersebut, maka auditor memerlukan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pengambilan opini. Terdapat beberapa teknik audit yang umum digunakan dalam memperoleh bukti audit, antara lain teknik audit untuk bukti fisik, teknik audit untuk bukti keterangan, teknik audit untuk bukti dokumen, dan teknik audit untuk bukti analitis. Teknik audit untuk bukti fisik dapat berupa observasi atau pengamatan dengan memperhatikan atau meninjau pelaksanaan suatu proses bisnis, pemeriksaan fisik atau organ dengan menghitung fisik aset yang berwujud, menilai kondisinya, rusak baik atau rusak berat, dan membandingkan dengan saldo menurut buku atau secara administrasi. Kemudian inspeksi dengan melakukan pemeriksaan secara rinci dan teliti langsung ke tempat kejadian. Teknik audit untuk bukti keterangan dapat berupa konfirmasi, yaitu pengiriman permohonan informasi tertulis oleh auditor kepada pihak luar independen, yang jawabannya dikirimkan kembali kepada auditor. Wawancara, yaitu meminta informasi yang melibatkan pertanyaan baik lisan maupun tulisan oleh auditor kepada pihak internal, misal manajemen atau pegawainya. Selanjutnya, teknik audit untuk bukti dokumen antara lain review, yaitu suatu pemeriksaan atas informasi tertulis untuk menentukan fakta yang berkaitan dengan audit. Verifikasi, yaitu pengujian secara rinci tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, pembukuan, dan eksistensi suatu dokumen. Selanjutnya, vouching, yaitu menelusuri suatu data dalam suatu dokumen ke bukti pendukungnya. Selanjutnya, tracing, yaitu menelusuri suatu bukti transaksi menuju ke penyajian dalam suatu dokumen. Selanjutnya, scanning, yaitu penelaahan secara umum dan cepat
namun tetap teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu data. Selanjutnya, rekonsiliasi, yaitu penandingan antara dua set pencatatan yang memungkinkan memiliki jumlah yang berbeda, kemudian berusaha mencari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya, rekalkulasi, yaitu pengecekan ulang atas suatu perhitungan klien yang dilakukan oleh auditor. Teknik berikutnya yaitu teknik bukti analitis, yaitu melalui prosedur analitis berupa studi, perbandingan hubungan-hubungan antara data. Prosedur ini termasuk perhitungan sederhana antara saldo akun yang saling berkaitan, analisis rasio dan benchmarking, serta analisis statistik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh teknik audit yang dilakukan untuk menguji asersi manajemen terkait akun-akun dalam neraca saldo. Dalam contoh kali ini, akun yang akan diuji adalah akun piutang usaha. Pada umumnya, ada 8 asersi manajemen yang diuji terkait akun-akun dalam neraca saldo. Yang pertama adalah asersi terkait eksisten. Langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh auditor adalah melakukan konfirmasi atas beberapa sampel saldo piutang usaha dan konfirmasi terhadap seluruh piutang usaha dalam jumlah batasan tertentu. Yang kedua adalah terkait dengan asersi akurasi. Langkah yang bisa dilakukan auditor adalah melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi atas beberapa sampel transaksi terkait akun piutang usaha dan konfirmasi terhadap seluruh piutang dalam jumlah batasan tertentu. Yang ketiga adalah klasifikasi. Yang bisa dilakukan auditor adalah memeriksa saldo akun piutang dalam neraca saldo untuk memastikan piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya, terkait asersi mengenai completeness. Yang bisa dilakukan auditor adalah memeriksa akun piutang dari file induk, baik berupa jurnal umum ataupun dalam buku besar, dan dibandingkan dengan akun-akun dalam neraca saldo untuk memastikan seluruh piutang telah tercatat. Selanjutnya, asersi terkait cut-off. Yang bisa dilakukan auditor adalah memeriksa dokumen terkait transaksi penjualan kredit dan penagihan atau pencairan di bulan Desember dan di bulan Januari, lalu memeriksa pencatatan untuk memastikan penjualan dan penagihan telah dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya adalah asersi terkait dengan detail tie-in. Yang bisa dilakukan auditor adalah membandingkan beberapa saldo piutang pada neraca saldo dengan saldo pada jurnal umum dan buku besar. Pengujian asersi saldo piutang selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa piutang telah dinyatakan pada nilai realisasi, maka auditor dapat melakukan tracing beberapa akun dari daftar umur piutang ke file induk untuk menguji umur piutang pada neraca, lalu rekalkulasi umur piutang akun tersebut. Kemudian melakukan pembahasan dengan manajer piutang mengenai kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama dan evaluasi ketertagihannya. Terakhir, untuk memastikan bahwa piutang usaha pada neraca memang hak entitas, maka dapat dilakukan review notulen rapat dewan direksi atau bila perlu dilakukan wawancara dengan manajemen. Atas setiap pengujian asersi, auditor kemudian membuat kesimpulan terkait kewajaran pencatatan transaksi, penyajian saldo akun, dan pengungkapan informasi terkait bila dibandingkan dengan standar akuntansi yang umum. Kesimpulan tersebut dituangkan dalam bentuk opini yang dikomunikasikan secara tertulis oleh auditor kepada pihak manajemen. Demikianlah sedikit pemaparan kami terkait dengan asersi manajemen Dan langkah-langkah audit yang dapat dilakukan. Video ini kami buat dalam rangka tugas audit komersial. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.